Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya. Saya berangkat jam 1:30 untuk ke pasar. Kadang isi duluan saya di rumah. Sehingga waktu saya tersita karena berangkat subuh pulang tuluh untuk mencari sesuap nasi dan menghidupi keluarga saya. Sampai saya tidak sempat sholat tahajud. Tapi kalau libur saya usahakan kalau nggak tahajud duha. Tapi di saat sibuk tahajud duha juga tidak sempat. Tapi sholat wajib alhamdulillah tidak ditinggalkan. Besar mana Pak Ustaz cari nafkah dengan sholat sunat tahajud. Memang yang paling baik ya, saya ulang ya, yang paling baik dua-duanya jalan. Tahajud jalan, cari nafkah jalan. Tapi kalau kondisi tertentu, di saat anak kita sekolah, di saat anak kita butuh biaya, saat keluarga kita butuh biaya, cari nafkah lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah ritual. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengusir komunitas orang di Masjid Nabawi. Karena komunitas ini pagi zikir, siang zikir, malam zikir, terus saja. Akhirnya kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya dari masjid. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya, segera keluar. Karena emas tidak akan turun mendadak dari langit, katanya begitu. Nah, untuk ini silahkan diatur waktunya. Pokoknya dalam 1 minggu adalah 1 hari tertentu tahajud. Tapi jangan putus semua. Kalau tahajud tidak, ganti duha. Tahajud tidak, duha tidak, ganti dengan 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Itu sederajat dengan sholat tahajud. Begitu ya. Tapi jangan lupa, sholat sunat tidak boleh mengganggu pekerjaan. Karena cari nafkah hukumnya wajib. Begitu. Melanjutkan pertanyaan saya minggu lalu mengenai hutang. Bagaimana kalau yang ditagih kalah, malah nomor saya dibuang, tidak ada kabar. Pada hutang-hutangnya belum lunas. Saya takut jadi mamala di akhirat juga untuk yang berhutang. Misalnya kalau takdir wafat untuk saya, yang berhutang tidak melunasi hutangnya, nuhun, tetap ditagih ya, tetap ditagih. Sampai kapanpun tetap diingatkan, karena yang namanya utang harus dibayar. Tetap ditagih ya teh ya. Ada doa yang bagus, ulang-ulang Ali Imran 2627. Itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Surat Ali Imran 2627 begitu ya. Ya 0812201023 bisa digunakan langsung ke WA-nya saja ya. Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau orang yang hasad Pak Ustadz menyakiti karena ada bisnis yang tidak sempat saya sudah berangkat ke satu tempat, ingin pindah lagi, pas pindah saya ada yang menyakiti Ustadz. Rumah saya sudah menipu ya, sudah menipu ke saya. Mohon penjelasan peringatan kepada orang yang suka berbuat zalim ya. Nah, begini ya, hidup ini hanya sementara. Satu saat kita akan wafat. Berbahagialah orang yang wafat dalam keadaan bersih. Bersih banget ya, dari segala dosa. Dan meninggal dalam Islam bukan habis masalah, tapi mulai dipermasalahkan. Kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, menyakiti adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang suka menyakiti itu gelap. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, menyakiti atau berbuat zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Usahakan jangan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Karena hati-hati, pas meninggal dunia orang lain terang kita gelap. Orang lain bisa jalan kita nggak bisa jalan. Orang lain selamat kita celaka. Orang lain tenang kita gelisah. Orang lain bisa nyebrang, kita nggak bisa nyebrang. Kenapa? Karena gelap. Akibat apa? Menyakiti orang lain. Ayat yang lain, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan menggembirakan orang yang suka menyakiti. Sumber-sumber kebahagiaan itu akan hilang karena menyakiti orang lain.
kalau toh kalau toh kebahagiaan itu sumbernya harta kita akan berkurang karena mencari harta menyakiti orang lain. Kalau toh kebahagiaan itu datang dari sehat akan hilang. Karena kesehatan itu digunakan untuk menyakiti orang lain. Makanya pertimbangkanlah. Kalau pas mau melangkah itu, ini menyakiti orang nggak nih? Merugikan orang nggak nih? Nah, dalam segala aktivitas. Gitu ya Kang ya. Mungkin kita sakit, tapi kalau kita sabar, insya Allah itu bagian dari amal soleh. Alhamdulillah.